Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Aida Zulfa Arianti, NIM 21129158, mahasiswi Prodi PGSD Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas tentang gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Bumi Antariksa dan Kimia SD yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Haja Rizda Amini MPD. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama yaitu tentang gempa bumi. Nah, apa itu gempa bumi? Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi pada permukaan bumi akibat dari peletasan energi dari dalam secara tiba-tiba dan menciptakan gelombang seismik. Penyebab gempa bumi yaitu adanya pergerakan gerak atau lempengan bumi. Di Indonesia sendiri sering terjadi gempa bumi disebabkan oleh gunung meletus. Kemudian jenis-jenis gempa bumi. Yang pertama berdasarkan penyebabnya, ada gempa vulkanik yang merupakan gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Kemudian ada gempa tektonik yang merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh pergeseran lapisan gerak bumi. Dan selanjutnya ada gempa runtuhan. Gempa runtuhan disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua dan yang runtuh dan lain-lain. Selanjutnya jenis gempa berdasarkan bentuk episentrumnya. Nah, epicentrum adalah suatu titik permukaan bumi sebagai tempat gelombang gempa dirambatkan. Epicentrum jenis-jenis gempa berdasarkan bentuk episentrumnya ada gempa sentral, yaitu gempa yang episentrumnya berbentuk titik. Contohnya gunung api pada erupsi sentral adalah sebuah titik letusan, demikian juga runtuhan kerak bumi. Kemudian ada gempa linear, yaitu gempa yang bentuk episentrumnya berupa garis. Gempa tektonik juga bisa menjadi gempa linear. Hal ini disebabkan beberapa patahan di mana peristiwa yang terjadi pada suatu garis tidak mungkin patahan merupakan progresif. Kemudian jenis gempa berdasarkan letak episentrumnya. Ada gempa laut yang episentrumnya terjadi di laut. Gempa inilah yang menyebabkan tsunami ya. Kemudian ada gempa daratan yang episentrumnya terdapat di daratan. Dari hipocentrum atau pusat gempa, getaran juga akan dirambatkan di permukaan bumi dalam bentuk gelombang-gelombang gempa atau juga bisa dengan gelombang seismik. Kemudian jenis gempa berdasarkan jarak episentrumnya, ada gempa bumi setempat, yakni jika jarak episentrumnya kurang dari 10.000 km. Kemudian gempa bumi jauh jika jarak episentrumnya sekitar 10 km. Kemudian gempa bumi sangat jauh jika jarak episentrumnya lebih dari. Kemudian gempa bumi berdasarkan kedalaman hiposentrumnya. Ada hipocentrum adalah titik pusat terjadinya gempa dan merupakan sumber gelombang seismik asal. Titik ini berada pada kedalaman puluhan hingga ratusan kilometer di bawah tanah. Nah, jenis-jenisnya yaitu gempa bumi dalam yang episentrumnya berbentuk titik, kedalaman hiposentrumnya melebihi 300 km di bawah permukaan bumi. Kemudian ada gempa bumi menengah yang mana kedalaman hipocentrisnya melebihi 60 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Kemudian ada gempa bumi dangkal yang mana hipocentrisnya kurang dari 60 km di bawah permukaan bumi. Nah, selanjutnya pengukuran gempa bumi. Pengukurannya berdasarkan 3 gelombang. Ada yang pertama yaitu gelombang primer, merupakan gelombang longitudinal yang merambat di permukaan bumi yang memiliki kecepatan 4 sampai 7 km per jam. Kemudian gelombang sekunder merupakan gelombang longitudinal yang merambat permukaan bumi yang memiliki kecepatan 2 sampai 6 km per jam. Dan selanjutnya ada gelombang panjang, gelombang dengan kecepatan lebih lambat. Selanjutnya apa dampak dari gempa bumi? Dampak dari gempa bumi itu ada dampak fisik, yaitu yang pertama bangunan banyak hancur atau roboh. Yang kedua ada tanah longsor akibat goncangan, jatuhnya korban jiwa, permukaan tanah menjadi merekat, retak dan jalan menjadi putus, banjir karena rusaknya tanggul, dan gempa dasar laut akibat
dapat menyebabkan tsunami. Kemudian dampak sosialnya yaitu menimbulkan kemiskinan, kelaparan, menimbulkan penyakit. Bila ada skala yang besar dapat menimbulkan tsunami yang besar, bisa melumpuhkan politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Kemudian ada tsunami. Tsunami dalam bahasa Jepang berasal dari kata su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Pada beberapa kesempatan, tsunami disamakan dengan gelombang pasang. Tsunami dan gelombang pasang sama-sama menghasilkan air yang bergerak ke daratan. Namun, dalam kejadian tsunami, gerakan gelombang ini jauh lebih besar dan lebih lama, sehingga memberikan kesan lebih seperti gelombang pasang yang tinggi. Kemudian penyebab gempa bumi, penyebab tsunami. Tsunami dapat terjadi jika gangguan yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, maupun meteor yang jatuh ke bumi. Namun 90% tsunami adalah akibat gempa bumi bawah laut. Dalam rekaman sejarah, beberapa tsunami diakibatkan oleh gunung meletus, misalnya ketika meletusnya Gunung Krakatau. Gempa yang menyebabkan tsunami yaitu yang pertama, gempa bumi yang berpusat di tengah laut dan dangkal 0-30 km. Kemudian gempa bumi dengan kekuatan sekurang-kurangnya 6,5 skala Richter. Kemudian gempa bumi dengan pola sesar naik atau sesar turun. Kemudian jenis-jenis tsunami, yang pertama ada tsunami lokal, yaitu jenis tsunami yang berkaitan dengan epicentrum gempa yang terjadi di sekitar area pantai. Dengan begitu, waktu tempuh yang diperlukan dari titik kejadian hingga tiba di bibir pantai sekitar 5-30 menit. Umumnya gempa lokal berdampak cukup besar karena gelombangnya sangat terasa meski telah mencapai area daratan. Kemudian ada tsunami regional, jenis tsunami yang 10 kali lebih besar dari tsunami lokal. Jarak yang bisa dicapai oleh tsunami jenis ini kurang lebih 100 hingga 1000 km dari titik terjadinya. Biasanya waktu yang dibutuhkan gelombang mencapai daratan cukup lama. Kemudian ada tsunami jarak, merupakan bisa juga disebut dengan ocean wide tsunami atau tidal tsunami yang merupakan tsunami destruktif, artinya jarak tempuh yang bisa dicapai terhitung dari titik tsunami bawah laut melebihi 1000 km. Dengan begitu, setidaknya butuh waktu 3 jam untuk tiba di daratan. Kemudian ada tsunami meteorologi. Tsunami ini disebabkan oleh adanya gangguan pada atmosfer atau meteorologi seperti gelombang gravitasi atmosfer, gelombang tekanan, angin topan, saluran depan badai, dan sebagainya. Kemudian ada mikrotsunami. Mikrotsunami adalah jenis tsunami yang berukuran sangat kecil sehingga akan sulit untuk diketahui dengan mata telanjang atau visual. Meskipun begitu, tsunami juga cukup berbahaya karena sulit terdeteksi. Dibutuhkan alat tertentu jika ingin mendeteksi keberadaan mikrotsunami. Nah, selanjutnya dampak tsunami. Dampak tsunami yang pertama yaitu kerusakan di mana-mana seperti menghancurkan bangunan yang ada di sekitar pantai termasuk usaha masyarakat setempat. Kedua, rusaknya lahan pertanian dan perikanan. Ketiga, kegiatan ekonomi terhambat karena aktivitas produksi seperti perdagangan tidak bisa berjalan untuk sementara waktu. Kemudian jumlah kerugian material yang dialami oleh masyarakat mulai dari hancurnya bangunan hingga usaha mereka. Yang selanjutnya, gangguan kejiwaan. Biasanya korban yang mengalami tsunami, khususnya anak kecil, mengalami trauma yang membutuhkan terapi untuk menyembuhkannya. Dan selanjutnya, munculnya berbagai penyakit baik disebabkan oleh sisa-sisa tsunami maupun kondisi di pengungsian yang tidak sehat. Kemudian gunung api. Gunung api merupakan gunung terbentuk akibat material hasil erupsi yang menumpuk di sekitar pusat erupsi atau gunung yang terbentuk akibat erupsi magma. Gunung api terbentuk di kedalaman air laut di punggung tengah samudra. Kemudian jenis-jenis gunung api, yang pertama berdasarkan aktivitasnya ada gunung api aktif, gunung api yang masih bekerja dan mengeluarkan asap, gempa, dan letusan. Kemudian ada gunung api mati, gunung api yang tidak memiliki kegiatan erupsi sejak tahun 1600. Kemudian ada gunung api istirahat, gunung api yang dapat meletus sewaktu-waktu. Kemudian berdasarkan bentuk dan proses terjadinya, gunung api dibagi menjadi gunung api perisai, terjadi karena lelehan yang keluar dengan tekanan rendah. Gunung api strato berbentuk kerucut dengan lapisan lava dan abu yang berlapis-lapis. Kemudian gunung api mar berbentuk seperti danau kawah, terjadi karena letusan besar yang kemudian membentuk lubang besar di bagian puncak. Kemudian jenis gunung api berdasarkan tipe letusan.
Ada Hawaiian memiliki tipe letusan dengan pancuran lava ke udara mencapai ketinggian 200 meter. Kemudian ada Pelean, tipe letusan yang paling merusak karena magma yang meletus dari bagian lereng gunung yang lemah. Kemudian ada Merapi, tipe letusan dengan guguran lava pijar saat kubah lava runtuh. Kemudian ada Volcanian, letusan membentuk volcano disertai dengan awan panas. Kemudian tipe Strombolian, yaitu ketinggian letusan mencapai 500 meter. Dan yang terakhir ada Estevisen, yaitu tipe letusan yang disertai longsoran besar dan awan panas yang bisa menutupi area yang luas.